Halo Bu, perkenalkan nama saya Risya Rajagogu dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, pada masa bercocok tanam, dan pada masa perundagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Masa ketika manusia purba untuk mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam. Manusia purba pada masa ini mempunyai ketergantungan yang besar terhadap apa yang disediakan oleh alam. Pada umumnya, manusia purba pada masa berburu dan meramu memburu binatang antara lain kerbau liar, rusa, gajah, banteng, dan badak. Sedangkan manusia purba yang hidup di sekitar pantai, mereka berburu ikan dan karang. Kegiatan berburu umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tugas wanita adalah mengumpulkan makanan yang tersedia di alam sekitar seperti ubi, buah-buahan, daun-daunan, dan kacang keledai. Masa berburu dan meramu terjadi pada zaman Batu Tua atau Paleotikum dan berlangsung kurang lebih selama 600.000 tahun. Peralatan yang digunakan umumnya merupakan alat-alat berburu. Alat-alat tersebut digunakan untuk memotong daging dan tulang binatang buruan. Salah satu contoh alat itu adalah kapak perimbas. Manusia purba yang hidup pada masa itu adalah Pithecanthropus dan Homo wajachensis. Corak kehidupan masyarakat yang kedua adalah bercocok tanam. Di sini saya akan menjelaskannya. Corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, masa berburu dan meramu. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food production. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah meskipun hanya bersifat sementara. Setelah bercocok tanam, manusia purba juga beternak hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, anjing, dan kuda. Masa bercocok tanam dan beternak ini diperkirakan terjadi pada zaman Mesolitikum. Sedangkan jenis manusia purba yang hidup pada masa kini adalah Homo sapiens yang berasal dari rumpun Melayu. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar dimanfaatkan untuk dijadikan ladang dengan menanam tanaman seperti padi, sukun, nangka, jagung, ketela, pisang, dan kedelai. Lama-kelamaan tanah sekitar tidak dapat ditanami lagi sehingga mengharuskan berpindah mencari tanah yang lebih subur. Corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam. 1. Teknologi dalam menghasilkan alat kebutuhan telah berkembang. 2. Manusia purba sudah hidup menetap di suatu wilayah secara berkelompok walaupun hanya bersifat sementara. Yang ketiga, corak kehidupan masyarakat yang ketiga yaitu adalah pada masa perundagian. Di sini saya akan menjelaskan pada masa perundagian. Corak kehidupan manusia purba pada masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa bercocok tanam tingkat lanjut. Jenis manusia purba pada masa perundagian yaitu Homo wajachensis dan Homo sapiens. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang kehidupan masyarakat pada masa perundagian, kehidupan sosial pada masa perundagian, serta sistem kepercayaan pada masa perundagian. Masa perundagian memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa ini hubungan antar daerah-daerah di sekitar kepulauan Indonesia sudah terjalin. Masa perundagian ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu.
Alat tersebut berupa alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, peralatan upacara, dan berburu. Peninggalan masa perundagian seperti benda seni, peralatan hidup, keanekaragaman dan kekayaan budaya, serta upacara adat menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundagian telah memiliki selera yang tinggi. Kehidupan masyarakat pada masa itu makmur dan teratur. Cara kehidupan masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, pada masa bercocok tanam, dan pada masa perundagian. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba pada masa ini selalu berpindah-pindah atau nomaden, karena tidak punya tempat tinggal tetap. Untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak bahan makanan, manusia purba mengumpulkan makanan yang tersedia di alam, tanpa mengolah atau menanam lebih dahulu. Alat-alat yang digunakan pada masa ini antara lain kapak perimbas untuk merimbas kayu, menguliti binatang dan memecah tulang, kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan. Yang ketiga, alat serpi digunakan sebagai pisau. Manusia praaksara membutuhkan api untuk memasak dan penerapan pada malam hari. Untuk penerangan pada malam hari, pembuatan api dengan cara menggosokkan 2 kering batu yang mengandung unsur besi, maka akan timbul percikan api untuk membakar lumut atau rumput kering. Dalam kehidupan sosial, manusia praaksara hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pembukaan lahan di hutan untuk dijadikan ladang. Pada masa ini, manusia praaksara mulai hidup menetap di suatu tempat tinggal sederhana secara berkelompok. Tetapi kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sepenuhnya ditinggalkan. Masa ini sangat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat karena terdapat beberapa penemuan baru seperti penguasaan sumber-sumber alam, memelihara tumbuhan dan hewan. Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam berasal dari batu yang telah dihaluskan, antara lain mata panah untuk berburu, barang pecah belah dari tanah liat atau gerabah, beliung persegi untuk menebang kayu dan mencangkul, kapak lonjong untuk mengolah tanah. Yang ketiga, pada masa perundagian. Pada masa ini, manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Di kehidupan pada masa perundagian, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan mengenal pengelolaan logam. Sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Pertukangan dan pengecoran logam seperti perunggu, tembaga, dan besi untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah ada alat-alat dari logam, tetapi manusia purba pada masa ini masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu.